Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ismail, mahasiswa studi Islam interdisipliner Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di video yang singkat ini saya ingin membahas tentang fakta pernikahan di Indonesia selama pandemi COVID, atau secara umum fakta pernikahan yang terjadi di Indonesia atau di masa modern ini. Pada pandemi COVID kemarin itu menyumbang cukup besar data pernikahan dini di Indonesia. Banyak muda-mudi yang tergesa-gesa, ya kita tidak tahu, tapi mungkin juga tergesa-gesa tanpa berpikir panjang akan resikonya jika mereka menikah. Kita tidak tahu alasannya kenapa, atau mungkin karena tidak mau kalah dengan temannya menikah. Ya, silakan Anda cek sendiri. Menikah memang suatu hal yang baik dan sah, itu sangat baik malahan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa bukti bahwa pernikahan dini yang terjadi di Indonesia itu mungkin mereka pelakunya adalah orang-orang yang belum siap menikah, yaitu dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi. Wahai saudara muslimku, kita semua tahu menikah memang susah, tapi jangan lupakan tujuan utamanya. Jangan pernah menikah berdasarkan motif duniawi saja, mungkin semacam melampiaskan hawa nafsu, ya kita tidak tahu. Tapi jokesnya yang sering terjadi kan seperti itu. Jika orang baru menikah, ya Anda tahu sendiri pastinya. Sudah halal sih iya, tapi apakah itu tujuannya? Ya tentu bukan. Jika kita melihat daripada undang-undang pasal 1 Undang-Undang tahun 1971 tentang perkawinan, Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan daripada perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi catatan adalah kekal. Jadi tidak hanya menikah untuk beberapa waktu saja, namun juga kekal. Namun faktanya bagaimana? Kita lihat kasus perceraian semakin banyak. Anda bisa cek sendiri, datanya sudah tersebar di mana-mana. Sangat mudah untuk mengecek apakah data itu benar atau tidak. Perceraian memang suatu hal yang halal, ya kita kalau lihat ada hadis mengatakan perbuatan halal yang dibenci Allah adalah cerai. Memang halal tapi itu dibenci. Jadi jangan jadikan sebuah dalil kehalalan itu memudahkan Anda untuk melakukan sebuah perceraian dalam hubungan pernikahan. Lalu konsep keluarga yang ideal itu bagaimana? Tentu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak mudah dicapai. Konsep yang tidak asing bagi kalangan muslim, tapi konsep yang sangat sulit untuk digapai. Mewujudkannya perlu peran dari dua insan yang saling ridho untuk menjalani hidup bersama-sama. Namun jika hal itu tidak dapat diwujudkan, tidak mungkin Allah dan Rasulnya mengaruniakan banyak pahala dan keberkahan dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk segera menikah. Sebelum mempersiapkan diri untuk mempertahankan pernikahan,
sampai mati, atau bahkan jika dalam Islam itu sampai akhirat nanti. Lebih baik telat menikah daripada Anda cepat-cepat menikah tapi keluarga Anda nanti akhirnya tidak bahagia mungkin, atau banyak persiapan yang kurang matang, terutama mental. Karena kalau nasihat daripada guru saya, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair Al-Maghfurlah, menikah itu bagaikan membuat kapal. Ketika terjadi satu masalah, maka kapal itu akan retak, dan jika kita tidak kuat menahannya, maka akan pecah. Sekian video singkat dari saya tentang sebuah pernikahan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.